Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kalau ditanya kepada kami, apakah betul ada ancaman? Benar ada ancaman pembunuhan, benar gitu. Dan namanya sudah saya kantongi, sudah saya serahkan ke penyidik. Karena belum diungkap, biarlah itu ranahnya penyidik. Seandainya anak kami ada kehilapan, kan beri peringatan. Teka-teki kasus penembakan antar anggota polisi yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Verdi Sambo pada 8 Juli lalu belum juga menemukan titik terang. Meski telah dilakukan ekshumasi atau penggalian kubur terhadap jenazah almarhum Brigadir Joshua dan dilakukan autopsi ulang, peristiwa penembakan maut di rumah dinas Jenderal Bintang 2 ini masih menyisakan sejumlah tanya yang belum terjawab. Kesedihan juga masih menyelimuti keluarga besar Samuel Huta Barat, utamanya Hati Rosti Simanjuntak, ibu dari almarhum Brigadir Joshua. Hingga kini, Rosti masih tak mampu membendung tangis saat teringat sosok anaknya, Brigadir Joshua. Joshua dikabarkan tewas karena baku tembak di rumah dinas atasannya. Rosti mengaku masih tak percaya secepat itu anaknya meninggalkan dunia fana. Sebab pagi sebelumnya di hari kejadian, ia masih sempat berkomunikasi dengan anaknya Joshua atau yang biasa disebut dengan panggilan Prian. Sampai detik ini, pihak keluarga menyaksikan keterangan polisi yang menyebut anaknya melakukan pelecehan seksual terhadap istri atasannya sendiri. Sebab selama ini Joshua kerap menceritakan kedekatan hubungan dan kebaikan Irjen Polisi Verdi Sambo dan istri. Perilaku anaknya baik, sopan, tidak pernah ada tingkah sedikit pun menerima bagaimanapun itu. Demi tanggung jawab dia memang luar biasa memang anak ini. Dari kecil sampai tugasnya tidak pernah bercerita yang aneh-aneh, malah selalu baik. Iya mama sayang, selalu ucapan itu terus yang datang, percakapan kami melalui komunikasi. Begitu juga di rumah Pak Verdi Sambo, sering kami komunikasi. Menanyakan bagaimana Bapak dengan Ibu baik, selalu memberikan arahan maupun iman di dalam gereja maupun berbuat religiusnya, selalu memberikan saran. Tapi di balik ini kok seperti ini yang harus didapatkan anak kami. Seandainya anak kami ada kehilapan, kan beri peringatan. Karena di negeri kita ini kan ada peringatan sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak bisa lagi berikan dia mutasi atau pecat. Jangan disiksa, dianiaya dan dipitnah lagi. Agar kami orang tua jangan nampaknya kayak mengubur orang secara hidup-hidup. Keluarga juga sempat dihalang-halangi untuk merekam. Padahal rombongan polisi yang turut mengantarkan jenazah juga terus merekam momen tersebut. Tidak berhenti sampai di sini. Beberapa hari setelah peristiwa itu, beberapa handphone milik keluarga Joshua diduga diretas. Hadiah ulang tahun sama si adik. Diretas tanggal 8 Juli hari yang sama ya Bu ya? Enggak, setelah 2 hari. Hari Senin pas pemakaman. 11. Iya, habis selesai pemakaman. Habis selesai pemakaman. Berapa orang? Bu, orang ini yang diretas ini 5 orang. 5 orang. Satu kami maksudnya diretas kami satu rumah lah. Satu rumah ini. Mungkin dilihat dari kakaknya siapa aja kan gitu kan.
Demi menyingkap kabut gelap yang menyelimuti kasus kematian anaknya, Rosti Simanjuntak dan keluarganya terus bersuara menuntut keadilan. Kami hanya berharap kepada Bapak Presiden Jokowi dan Ibu agar benar-benar terungkap kasus ini dengan terang benderang. Pada siapa lagi kami, orang kecil, Bapak Presiden mengadu. Bapaklah sebagai Bapak kepercayaan kami yang mengayomi kami. Setiap orang harus diperlakukan sama di muka hukum, tanpa menutup-nutupi dan memandang sebelah mata dugaan kasus pelecehan seksual yang dituduhkan pada Brigadir Joshua. Publik menunggu terangnya kasus baku tembak 2 anggota Bayangkara Polri. Publik menanti hasil penyidikan yang transparan dan profesional dari Korps Bayangkara tanpa ada secuil apapun fakta yang ditutup-tutupi atau direkayasa. Rumah Dinas Jenderal Polisi Verdi Sambo di Kompleks Polri di Duren 3, Jakarta Selatan menjadi saksi bisu adegan baku tembak dari 2 anggota ajudannya. Peristiwa baku tembak 2 orang anggota polisi di Rumah Dinas Jenderal Polisi ini begitu menyedot perhatian publik. Terlebih sejak beragam kejanggalan diungkapkan oleh pihak keluarga Joshua. Pihak keluarga mencurigai ada penyebab tak wajar dari kematian anaknya. Hingga akhirnya 12 Juli lalu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk menguak teka-teki kasus ini. Namun hingga kini 2 pekan lebih tim khusus dibentuk, Polri belum juga mengumumkan ke publik siapa tersangka dari kasus ini. Sejak awal, kuasa hukum keluarga meyakini Brigadir Joshua adalah korban pembunuhan berencana. Kuasa hukum juga meyakini pembunuhan atas Joshua dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Di sini berdasarkan investigasi saya bahwa sudah lama ini persoalan ini. Kenapa ada persoalan? Karena bapak sama ibu itu dianggap sangat dekat dengan almarhum. Karena almarhum itu dianggap terampil dan cekatan. Jadi dan loyal kan begitu. 26 Juli pekan lalu, Komnas HAM memanggil dan memeriksa orang dalam di lingkaran Jenderal Verdi Sambo. 6 ajudan Verdi Sambo diperiksa untuk menguak kronologis kejadian di rumah sang jenderal. Barada Eliezer yang disebut terlibat baku tembak dengan Joshua akhirnya muncul ke publik untuk pertama kalinya. Sebab sejak kasus ini bergulir, polisi tidak pernah sekalipun memunculkan Eliezer. Selama ini, polisi hanya menyebut nama Eliezer dengan inisial Barada E. Komnas HAM ikut turun dalam pengungkapan kasus ini lantaran ada dugaan penganiayaan di balik tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat. Komisioner Komnas HAM, Hoirul Anam mengaku juga sudah mendalami informasi ancaman pembunuhan terhadap Joshua melalui keterangan pihak keluarga. Peristiwa menangis itu memang betul ada, peristiwa ancaman memang betul ada, peristiwa komunikasi terakhir memang betul ada. Nah ini memiliki cerita berbeda antara yang tangis itu background dan konteksnya apa, ancaman background dan konteksnya apa, yang dibicarain juga apa, terus di hari terakhir ya, itu Jumat itu yang disebut 1443 itu juga memiliki konteks yang berbeda. Jadi ada minimal ada tiga pilar kronologi waktu yang penting dalam percakapan yang sudah diungkap oleh teman-teman pengacara. Gitu. Tapi kalau ditanya kepada kami, apakah betul ada ancaman? Benar ada ancaman. Kepada realitas, kuasa hukum keluarga juga menyebut ada motif persaingan di balik tewasnya Brigadir Joshua. Nah, ancaman yang diberikan itu adalah ancaman dia akan dihabisi. Siapa yang mau menghabisi kau bang? Kan ini skuad lama ini kan gitu. Nah, skuad lama itu telah dipahami oleh dia. Karena ini sudah peristiwa yang berulang kan begitu. Alasannya apa? Karena mau dihabisi?
alasannya itu kalau sampai naik ke atas, kita habisi dia, kita bunuh dia kan itu. Nah, inilah yang saya minta kepada jenderal itu, tolong Pak, dicari tahu ini, apa ini maksud naik ke atas ini. Kah ini almarhum Joshua ini adalah whistleblower kah? Sehingga dia apabila naik ke atas sesuatu itu, naik ke atas dia menjadi dibunuh kan gitu. Ini masih kami proses, dan saya ingat, kami tidak ngomong squad lama atau squad baru atau squad-squad yang lain, ya. Dan itu statement dari Pak Kamarudin. Tolong tanya aja kepada beliau, squad lama itu yang ngomong Pak Kamarudin atau pemberi keterangan, misalnya begitu. Sehingga nggak publik berasumsi. Kalau Komnas HAM clear kok. Komnas HAM kalau ditanya apakah ada ancaman, ada ancaman. Bagaimana ancaman itu berlangsung, kapan tanggal dan jamnya, itu kami dalami. Kami dalami detail. Namun sepertinya publik hanya bisa menggantungkan transparansi pengungkapan kasus baku tembak di rumah dinas Irjen Polisi Ferdi Sambo justru dari pihak luar kepolisian. Sebab hingga kini tim khusus bentukan Polri juga belum mengungkap informasi baru ke publik. Dan hingga 3 pekan sejak kejadian perkara juga belum ada penetapan tersangka. Namun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hanya meminta publik bersabar. Kita minta untuk semuanya ikut mengawasi sehingga transparansi, akuntabilitas dari hasil yang kita harapkan, yang tentunya akan dipertanggungjawabkan ke publik, betul-betul bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan memenuhi rasa keadilan yang tentunya ditunggu oleh publik. 9 Juli lalu, jenazah Brigadir Polisi Joshua Huta Barat dipulangkan dari Jakarta ke Jambi secara diam-diam alias senyap. Namun, setelah muncul desakan kuat dari keluarga dan publik untuk mengungkap tuntas kejanggalan di balik kasus ini, kepolisian bersedia melakukan otopsi ulang hingga akhirnya 27 Juli lalu Brigadir Joshua dimakamkan secara kedinasan kepolisian. Kejanggalan lainnya, barang bukti baju yang dikenakan Brigadir Joshua saat kejadian juga masih menjadi tanda tanya. Jadi sampai sekarang masih misterius di mana baju almarhum yang diduga baju PDH, pakaian dinas harian. Sampai sekarang kan belum ketemu di mana itu. Harusnya itu sudah dikuasai oleh penyidik. Di situ kan nanti akan terlihat misalnya kenapa ada luka menganga di pundak. Tentu kalau ada luka menganga maka bajunya itu juga harus robek dia. Sehingga bisa luka menganga di pundak ini. Kemudian di situ kan ada dia tertembus peluru dari belakang, tembus ke hidung kan begitu. Berarti dalam tanda petik otaknya itu kemungkinan berauran bisa atau kemungkinan juga berdarah. Pasti dia bercucuran ke bajunya. Di mana sekarang baju itu yang diduga bercucuran darah itu kan gitu dari otak gitu ya maupun dari hidung. Kemudian dia kan ditembak di dada kiri. Tentulah baju itu bolong. Tidak mungkin dia dibuka dulu bajunya baru ditembak toh. Kecuali memang betul-betul dirancang begitu. Kalau dia masih pakai baju tentu bajunya itu ada bolongan peluru dan ada darahnya. Maka darah dalam baju itu harus dites. Makanya waktu itu kemarin saya minta kepada ahli forensik, selain diteliti secara forensik juga diambil DNA-nya. Kali-kali nanti kita temukan bukti-bukti lain yang berceceran atas darahnya kan begitu supaya dicocokkan apakah itu darahnya atau bukan. Celana ini kan di lipatan kaki kiri itu kan ada memar dan atau lebam. Ada rembesan darah, artinya berdarah dia. Tentulah celananya itu berdarah. Di mana sekarang celana itu? Tentu karena kakinya bolong, maka kita duga sepatu PDH-nya juga bolong. Kaos kakinya juga bolong. Nah, demikian celananya kan begitu. Nah ini harus ditemukan sepatunya yang bolong itu. Itu sebabnya wajar beragam spekulasi terus bermunculan di ranah publik. Termasuk pertanyaan yang menyaksikan sikap transparan dan profesionalitas kepolisian dalam mengungkap fakta ganjil di balik kasus kematian Joshua. Akankah kasus janggal di rumah Jenderal Polisi Ferdi Sambo diungkap terang benderang ke publik? Brigadir Joshua kini memang tak lagi bisa bersuara. Namun kepulangannya ke kampung halaman dalam peti jenazah
bukanlah akhir dari pengungkapan kasus baku tembak di rumah Irjen Polisi Verdi Sambo. Sebab beragam bukti-bukti kejanggalan dari kasus ini, mulai dari bekas luka-luka di tubuh almarhum, jejak digital, dan pengakuan keluarga, serta alat bukti lainnya masih bisa terus disidik lebih dalam. Pemirsa, saat ini saya berada di Pemakaman Umum Desa Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. 18 hari kemudian barulah dilakukan adanya otopsi ulang untuk menjawab adanya kecurigaan dari pihak keluarga almarhum Brigpol Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa Brigpol Yosua Huta Barat ini meninggal di dalam rumah komandannya, yaitu Irjen Pol Verdi Sambo? Otopsi ulang terhadap jenazah Joshua Huta Barat dilakukan Rabu 27 Juli pekan lalu. Kuasa hukum keluarga Joshua menyebut ada bekas luka di tempurung kepala yang diduga akibat tembakan dari arah belakang. Sebelumnya, kuasa hukum juga mempertanyakan bekas luka jerat di leher, bekas jahitan di belakang telinga, serta luka lebam lainnya. Namun tim medis dari perwakilan keluarga yang turut menjadi saksi otopsi ulang tersebut enggan mengungkap lebih jauh karena alasan kode etik. Untuk luka-lukanya sendiri kita sudah temukan, cuma untuk lebih dalamnya kita belum bisa kasih tahu lebih dalam. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut kejelasan kasus kematian Joshua tidak bisa diungkap hanya semata dari kesaksian Barada Eliezer ataupun Ricky, ajudan lain yang disebut berada di tempat kejadian perkara. Apakah benar terjadi ada pelecehan seksual? Belum bisa dijawab karena sekarang yang bisa dimintai informasi itu hanya Ibu Verdi Sambo. Kan di dalam ruangan terjadinya katanya. Dan yang dituduh oleh beliau adalah almarhum Joshua. Almarhum Joshua sudah meninggal, maka tinggal Ibu Verdi. Barada E dan Ricky tidak menyaksikan itu. Mereka hanya mendengarkan teriakan minta tolong. Jadi tidak bisa memberikan kepastian. Sama dengan soal tembak-menembak. Apakah benar Barada E tembak-menembak dengan Joshua? Atau ada peristiwa lain dengan aktor lain? Kita belum bisa pastikan. Karena semata-mata sekarang keterangannya baru dari saudara Barada E. Joshua sudah meninggal. Ricky dalam keterangan kepada Komnas HAM mengatakan dia melihat Joshua mengacungkan pistol dan menembak. Tapi setelah itu dia tidak melihat siapa lawan tembak-menembaknya. Setelahnya lah dia baru tahu bahwa itu Richard menurut dia. Karena itu ini masih banyak ruang-ruang gelap yang harus kita bikin menjadi terang dengan bantuan alat-alat bukti pendukung lain. Sebaliknya, penyidikan harus diperkuat dengan mendalami alat-alat bukti lainnya. Alat bukti dimaksud tak lain adalah rekaman CCTV yang sudah diperoleh saat ini serta jejak digital untuk mendalami konteks motif dari kasus ini. Naik lagi ke mobil, tapi Ibu Sambo sudah berganti pakaian. Mereka bergerak ke rumah dinas yang kemudian disebut sebagai TKP. Tidak berselang lama, Pak Sambo keluar dari rumah itu juga. Dengan ADC yang sama tadi, kemudian ada motor patwal. Tetapi selang beberapa menit kemudian, motor patwal dan mobil Pak Sambo itu berhenti. Kami tidak tahu kenapa berhenti, tapi keterangan dari petugas cyber yang merupakan bagian dari penyidik itu mengatakan karena Pak Sambo ditelepon oleh istrinya. Sekali lagi itu keterangan mereka ya, sehingga dia kemudian berusaha untuk balik mobilnya, patwalnya juga berusaha untuk balik gitu. Nah, itulah yang terjadi dan mereka kemudian datang. Keterangan Barada E mengatakan setelah Pak Sambo datang ke situ, dia melihat ada korban dalam hal ini Joshua sudah dalam posisi tergeletak dengan lumuran darah yang menggenangi lantai itu. Kemudian Pak Sambo katanya menelpon kemana-mana. Nah, itu yang kemudian datang petugas propos, kelihatan dari CCTV tetangga kelihatan ada mobil-mobil propos sampai kemudian juga mobil yang membawa jenazah ke rumah sakit Polri. Tapi sekali lagi banyak sekali yang kemudian menjadi semacam blank spot. Karena tadi kondisi di mana CCTV di tempat kejadian atau rumah dinas itu tidak berfungsi. Itu persoalan kita sekarang.
Yang jelas, di hari Jumat 8 Juli, sekembalinya dari Magelang, Brigadir Joshua masih segar bugar hidup. Rentang waktu peristiwa pembunuhan atau baku tembak kuat diduga terjadi setelah jam 15.45 hingga 17. Itu artinya hanya dalam kurun waktu 1 jam itulah Brigadir Joshua merenggang nyawa. Proses penyidikan terus berlanjut. Senin 1 Agustus, tim khusus kepolisian mendalami uji balistik di TKP rumah dinas Irjen Sambo. Dari hasil uji balistik yang sudah dilakukan oleh Puslapfor terkait 2 senjata yang diketemukan di TKP, yaitu senjata jenis Glock 17 dan senjata AS. Pendalaman yang dilakukan di TKP pada hari ini, yaitu untuk mengetahui yang pertama adalah sudut tembakan. Yang kedua, jarak tembakan. Kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya, ini didalami terus. Publik menunggu kelanjutan dan hasil dari penyidikan kasus ini. Siapa saja yang terlibat dan apa motif di balik itu semua harus bisa tuntas terjawab tanpa ada yang disembunyikan. Kita semua menunggu kinerja kepolisian demi terangnya misteri 1 jam di sang rumah Jenderal Polisi.